Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anas akan memperkerjakan tugas UAS dari Sistem Informasi Manajemen dengan Bapak dosen Miftah Ahmadian, yaitu disuruh menjawab 5 pertanyaan yang terdiri dari yang pertama ya, pertanyaan pertama itu sebutkan dan jelaskan komponen-komponen dari sistem komunikasi. Jadi sistem komponen telekomunikasi ini ada 4 ya. Yang pertama itu komputer pengirim dan penerima. Terus yang kedua media transmisi. Yang nomor 3 pemroses komunikasi. Yang nomor 4 perangkat lunak komunikasi. Jadi di sini saya menjelaskan dari komponen. Yang pertama itu komputer pengirim dan penerima. Yang dimaksud dengan komputer pengirim dan penerima itu data sebelumnya data dikirimkan, maka data perlu dipersiapkan dahulu. Komputer pengirim mempunyai tugas melakukan hal ini, begitu juga komputer penerima dengan tugas-tugas penerima data. Jadi semisal ya, saya mengirimkan data kepada penerima. Jadi kayak gini, saya akan mengirimkan tugas, otomatis saya harus mempersiapkan data dulu terlebih dahulu sebelum mengirimkan tugas maupun data kepada penerima. Jadi komponen-komponen yang diperlukan itu tadi harus meliputi komputer, HP maupun beberapa komponen-komponen itu. Yang penting ada yang penting perlu yang disiapkan itu datanya dahulu sebelum mengirim. Jadi yang dimaksud komputer pengirim dan penerima ini itu kita menyiapkan ya mengirim data lah, itulah contohnya itu. Terus lanjut media transmisi. Yang dimaksud media transmisi ini adalah media perantara untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi maupun data. Data yang dikirim terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Isyarat inilah yang dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali ke dalam bentuk data sebelum diterima oleh penerima. Jadi maksudnya itu media transmisi ini media perantara. Perantara yang dimaksud perantara itu apa? Jadi ya menghubungkan dari antara pengirim dan penerima terlebih dahulu yang dapat diubah menjadi kode-kode maupun isyarat. Benar ya? Maupun isyarat. Jadi yang akan dimanipulasi berbagai macam cara. Terus yang nomor 3 tadi ya, pemroses komunikasi. Jadi kan sebelum kita mengirim data kan ada proses pengiriman data itu tadi. Jadi yang pertama itu pengiriman data, komponen-komponen apa saja yang perlu disiapkan. Yang kedua transmisi itu yang berupa menghubungkan dua objek atau satu objek yang terdiri dari data-data yang mau dikirim. Yang nomor 3 itu proses. Jadi kita mengirimkan data itu harus ada prosesnya dahulu. Tadi lihat kapasitas data tersebut. Contohnya saya mengirimkan video. Jadi kapasitasnya itu kalau kecil otomatis video tersebut itu akan lebih cepat pengirimannya. Kalau video kapasitasnya lebih besar otomatis lebih lambat penerimanya. Jadi kita mengirimnya itu lebih lambat. Itu. Jadi lebih lambat pemrosesannya. Yang dimaksud pemrosesnya ini yaitu tentang yang digunakan untuk pengiriman data. Beberapa alat pemroses yang modern seperti itu, terus ada yang wireless, terus internet, itu juga media-media atau alat-alat pemroses komunikasi. Terus lanjut perangkat lunak ya. Perangkat lunak komunikasi, perangkat lunak data ini melibatkan ada 2 lebih perangkat yang dihubungkan supaya perangkat keras ini dapat komunikasi, maka diperlukan perangkat lunak komunikasi. Maksudnya perangkat lunak ini
perangkat yang diperlukan untuk menjalankan komunikasi tersebut. Contohnya tadi jadi kita nggak bisa mengirim data, mengirim informasi kalau nggak ada perangkat lunaknya, percuma. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada telekomunikasi, nggak ada kayak contohnya nggak ada HP, nggak ada apa, nggak ada komputer, otomatis kan nggak bisa kita mengirimnya. Jadi nggak ada perangkat lunaknya, itu maksudnya itu. Jadi perlu dipahami ada 4 komponen yang tadi saya jelaskan. Yang pertama komponen pengirim penerima, nomor 2 media transmisi, nomor 3 pemrosesan komunikasi, nomor 4 perangkat lunak. Terus lanjut di soal yang kedua ya, yaitu jelaskan perbedaan utama antara sistem pendukung keputusan atau SPK dan sistem pakar ya. Jadi sistem pakar sama sistem pendukung keputusan ini mempunyai perbedaan masing-masing. Yang pertama itu kalau sistem pakar itu memiliki fungsi membuat keputusan melebihi kemampuan manajer. Dan kalau sistem pendukung keputusan itu memiliki fungsi mencerminkan gaya kemampuan manajer untuk memecahkan masalah. Jadi yang dimaksud ini kalau sistem pakar yaitu memiliki fungsi untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan. Jadi fungsinya itu untuk melebihi keputusan kemampuan manajer, yaitu sistem pakar. Kalau sistem pendukung keputusan itu fungsinya untuk mencerminkan gaya. Jadi gaya atau kemampuan manajer untuk memecahkan masalah. Jadi kalau sistem pendukung keputusan ini fungsinya itu cuma mencerminkan, oh saya ini gayanya seperti apa, kemampuannya manajer itu seperti apa, gagal lah itu untuk memecahkan masalah. Terus lanjut memiliki alur pelayanan terperinci dan jelas. Jadi memiliki alur, jadi memiliki jalan yang atau penalaran terperinci dan jelas. Kalau sistem pakar itu memiliki pelayanan yang jelas. Terus kalau yang sistem pendukung keputusan itu memiliki alur penalaran tidak terperinci. Jadi kalau sistem pakar itu lebih jelas dan lebih terperinci lah. Kalau yang sistem pendukung keputusan itu enggak terperinci. Terus perbedaannya lagi memiliki kemampuan memberikan alasan alasan andalan terbatas. Jadi dapat memiliki kemampuan untuk benar-benar ya. Jadi memiliki kemampuan memberikan alasan. Terus tidak memiliki kemampuan memberikan alasan. Kalau sistem itu, terus kalau sistem pakar lagi memiliki kemampuan menjelaskan terbatas. Itu. Terus perbedaan yang paling yang dapat kita pahami adalah kalau sistem pendukung keputusan memerlukan database, sedangkan kalau sistem pakar berasal dari knowledge base. Sistem pendukung keputusan memakai basis pemodelan, sedangkan sistem pakar pakai basis konsultan. Jadi kalau sistem keputusan ini memakai basis pemodelan, modelnya itu seperti apa. Tuh, kalau sistem pakar itu memakai basis konsultan, jadi kita konsultan itu termasuk sistem pakar. Terus lanjut ya, yang pertanyaan nomor 3 dari Bapak dosen ya, yaitu menjelaskan tentang beberapa gambar yang di bawah ini, yaitu tentang user interface. User interface ini pemakainya. Maksudnya itu pemakai dapat memasuki instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar melalui user interface. Jadi ini maksudnya user interface ini pemakainya. Kalau gak ada, percuma kalau contohnya komputer ya. Komputer kalau gak ada pemakai otomatis kan jadi gak berguna juga ya. Jadi komputernya barang mati juga gitu loh. Jadi user interface ini kinerja cuma pemakai aja gitu. Kayak kalau contohnya itu saya mempunyai komputer ya. Kalau komputer gak ada penggunanya atau pemakai, otomatis komputer gak akan bisa berjalan dengan sendirinya gitu loh maksudnya. Terus lanjut
perangkat lunak ya, user interface itu perangkat lunak yang menyediakan media komunikasi antara pengguna dengan sistem. User interface memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar. Nah, maksudnya itu user interface ini memungkinkan manajer untuk memasuki instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar. Jadi maksudnya itu kita bisa memasuki, kita dapat informasi dari sistem pakar melalui perangkat lunak ini. Nah, itu maksudnya itu. Terus lanjut, knowledge base. Maksudnya itu basis pengetahuan knowledge base ini merupakan program sistem pakar atau merupakan representasi pengetahuan presentasi dari seorang pakar. Maksudnya itu memuat fakta-fakta yang menjelaskan area masalah, juga teknik menerangkan masalah yang menjelaskan bagaimana fakta-fakta tersebut cocok satu sama lain dalam urusan yang logis. Terus tersusun atas fakta yang berupakan informasi tentang objek dan kaidah rule atau rule yang merupakan informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah tersedia. Itu. Terus lanjut, inference engine, yaitu bagian dari sistem pakar yang merupakan perangkat lunak melakukan penalaran dengan menggunakan knowledge base atau pengetahuan berdasarkan urutan tertentu untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan hasil akhir atau output dari sistem pakar. Jadi inference engine ini cuma menghasilkan kesimpulan. Jadi kalau kita menyimpulkan itu termasuk inference engine itu. Jadi urutan-urutan aturan yang dibangun oleh mesin inferensi disebut agenda. Dalam komponen ini dilakukan pemodelan proses manusia. Inference engine mesin adalah bagian yang mengandung mekanisme fungsi yang berpikir dengan pola-pola penaranan sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Mekanisme ini akan menganalisa suatu masalah tertentu dan melanjutkan akan mencari jawaban dan kesimpulan terbaik. Secara deduktif atau intuitif memiliki pengetahuan yang relevan dan dalam mencapai kesimpulan. Itu. Terus lanjut, development engine. Maksudnya development engine ini komponen utama dari sistem pakar, yaitu development engine yang digunakan untuk menciptakan sistem pakar. Dalam development engine terdapat fasilitas akuisisi dan pengetahuan. Perangkat lunak yang menyediakan fasilitas dialog antara pakar dengan sistem digunakan untuk memasukkan fakta-fakta dan kaidah-kaidah sesuai dengan perkembangan ilmu. Terus lanjut ke knowledge engineer, orang yang bekerja membantu pakar dalam merancang sistem pakar disebut knowledge itu. Maksudnya itu orang yang bekerja. Jadi orang yang bekerja dalam membantu pakar untuk merencanakan sistem pakar. Jadi merencanakan, jadi khususnya itu membantu sistem pakar untuk merencanakan. Terus lanjut, keahlian yang harus dimiliki oleh knowledge engineer itu mengerti bagaimana menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Terus mampu memahami penjelasan mengenai pengetahuan yang diberikan oleh pakar. Udah ya, nomor 3 itu. Terus lanjut nomor 4. Nomor 4 itu menjelaskan hubungan antara sistem informasi dan sistem manajemen dengan informasi resource management atau IMM, yaitu hubungannya itu adalah konsep manajer sumber yang mengenai informasi sebagai sumber organisasi utama yang harus dikelola oleh tingkat kepentingan yang sama, seperti sumber organisasi